wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di channelnya Simpel Pajak. Perkenalkan, nama saya Dedi Yusuf. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman. Apa sih saja sumber-sumber dari penerimaan negara? Nah, jadi sumber-sumber penerimaan negara itu terbagi menjadi beberapa sektor. Nah, jadi sektor yang pertama itu pajak, yang kedua itu kekayaan alam, yang keempat itu bea dan cukai, yang keempat itu retribusi, yang kelima itu iuran, yang keenam itu sumbangan, yang ketujuh itu laba dari badan usaha milik negara, dan yang terakhir itu kedelapan itu sumber-sumber lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat per poin kepada teman-teman apa saja sih sumber-sumber penerimaan negara. Nah, langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pajak. Nah, pajak menurut Rohmat Sumitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada pihak negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan surplusnya yang digunakan untuk public serving yang merupakan sumber utama dari public investment. Nah, masyarakat ini terdiri atas individu. Individu adalah kemampuan hidup sendiri dan mempunyai kepentingan hidup sendiri. Nah, namun individu tersebut tidak mampu yang namanya hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau masyarakat. Nah, sedangkan negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, jadi masyarakat ini semua yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, jadi itu masing-masing membutuhkan yang namanya biaya untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Nah, untuk masyarakat atau individu memenuhi kebutuhan diri sendirinya, yaitu dengan diperoleh dari penghasilan pribadinya. Nah, sedangkan untuk negara itu memperoleh dari hasil melakukan pemungutan pajak dari kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kekayaan alam. Kekayaan alam berdasarkan pasal 33 ayat 3 tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya diatur dan dikuasai oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi kekayaan alam itu dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat itu. Nah, apa sih arti dari menguasai? Nah, pasti teman-teman ada yang masih belum mengetahui arti dari pemerintah menguasai. Nah, jadi arti dari menguasai adalah mengatur dan menentukan hubungan antara subjek hukum dengan pembuatan peraturan tentang bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, seperti itu. Memasuki poin yang ketiga, yaitu bea dan cukai. Bea dan cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, bea masuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepabeanan? Nah, jadi kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan. Nah, jadi kepabeanan itu segala sesuatu yang berhubungan mengenai lalu lintas keluar dan masuknya barang yang ada di Indonesia dan pemungutan bea masuk. Nah, jadi kepabeanan itu adalah hubungan antara pengawasan lalu lintas, mengawasi barang yang masuk, barang yang keluar di daerah pabean. Nah, apa sih itu daerah pabean? Nah, sekarang apa sih itu daerah pabean? Nah, jadi daerah pabean itu adalah daerah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, dan landasan-landasan kontinen yang di dalamnya termuat peraturan undang-undang kepabeanan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu bea masuk. Nah, bea masuk adalah pungutan yang dilakukan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap barang impor. Nah, sekarang apa sih itu cukai? Nah, ya kan tadi kan bea dan cukai. Nah,
Cukai adalah pungutan yang dilakukan negara terhadap suatu barang yang mempunyai karakteristik dan sifat tertentu di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Nah, apa sih itu contoh dari barang cukai? Nah, jadi contoh dari barang cukai itu yang pertama tembakau dan minuman keras. Nah, memasuki ke poin keempat, retribusi. Oke, retribusi adalah peralihan memasuki poin keempat, yaitu retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang telah disediakan negara. Nah, jadi negara ini menyediakan jasa untuk digunakan. Nah, di sini para pembayar langsung memperoleh jasa secara langsung dari negara. Nah, untuk orang-orang yang misalnya tidak mau menggunakan jasa dari negara yang telah disediakan kepadanya, namun dia tidak menggunakan jasa tersebut, dia tidak diwajibkan untuk yang namanya membayar retribusi. Nah, memasuki poin yang kelima, yaitu iuran. Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa atau fasilitas yang telah disediakan negara kepada sekelompok orang. Nah, di sini para pembayar langsung mendapatkan jasa dari negara. Nah, contohnya yaitu pembayaran iuran televisi. Memasuki poin yang keenam, yaitu sumbangan. Sumbangan adalah pikiran biaya-biaya untuk prestasi pemerintahan tertentu. Nah, namun tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Nah, karena prestasi tersebut tidak ditujukan kepada seluruh orang, hanya kepada beberapa orang saja. Nah, hanya beberapa golongan saja yang diwajibkan untuk melakukan sumbangan tersebut. Memasuki poin yang ketujuh, yaitu laba dari badan usaha milik negara. Nah, laba dari badan usaha milik negara biasa disebut dengan BUMN. Nah, BUMN adalah badan usaha yang sebagian modalnya merupakan kekayaan negara. Nah, bentuk objek BUMN adalah Persero, Perum, dan Perjan. Nah, pendapatan dari BUMN akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan negara. Nah, memasuki poin yang ke-8, yaitu sumber-sumber lain. Nah, jadi yang termasuk ke dalam sumber-sumber lain itu yaitu pencetakan uang dan pinjaman. Nah, beberapa negara sering melaksanakan yang namanya pencetakan uang. Nah, pemerintah Indonesia pernah melaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan investasi untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam anggaran pembangunan negara. Baik, sekian dulu penjelasan dari sumber-sumber penerimaan dari saya. Jika ada salah hilap saya mohon maaf. Jika teman-teman menyukai video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.